Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke kisi-kisi pas matematika. Kali ini kelas 8 ya, di part yang pertama. Untuk yang 31 ini yaitu uraian gitu ya, di mana kita harus menggunakan cara tabung A memiliki jari-jari alasnya itu R cm. Maka kita diketahui gitu ya, R tabung A ya, A gitu ya. Ini kita kodekan aja. R-nya itu adalah alasnya ya. Dan tingginya itu adalah T gitu. Nah, tabung B ini memiliki jari-jari 2 kali alasnya, maka R-nya berarti 2 kali dari tabung si R. Ini kita kodein aja jadi RA gitu ya, ini RA. Nah, dan tingginya itu 1/4 dari tinggi si A. Oleh karena itu, tingginya ini kita tulis 1/4, maka T-nya itu 1/4. Maka 1/4 TH. Ini kita tulis TA ya. Oke, gunakan bentuk aljabar gitu ya, untuk menjelaskan berapa kali ukuran formula tabung. Oke, maka kita tulis ini ya. FA itu kan, nah ini V R kuadrat T. Nah, ini merupakan rumus dari volume tabung. Nah, sedangkan untuk volume tabung B gitu ya, itu merupakan V 2R. Kenapa R-nya kan 2R ya? 2RA, atau kita tulis A-nya gini aja kecil, kuadrat dikali dengan, nah kalau di sini 1/4, maka kita tulis itu 1/4 T. Maka VB-nya itu adalah V 1/4, maka di sini 2 kuadrat ini 4 RA gitu ya. Ini jangan lupa kuadrat dikali 1/4 T. Ini kita coret, ini kita coret, maka VB-nya merupakan V RA kuadrat dikali dengan T. Nah, jadi gitu ya. Jadi volume A itu sebenarnya sama aja kayak volume B. Kita buat kesimpulannya seperti apa? Jadi gitu ya. Jadi volume tabung B adalah sama dengan tabung A, sama dengan tabung A. Nah, ini tadi berbeda ya kalau misalkan nanti diganti setengah misalkan tingginya. Terus kita akan coba juga. Kalau misalkan setengah gimana? Kalau misalkan setengah ya. Ini kalau misalkan setengah, 4-nya dicoret, ini berarti tinggal 2 ya. Ini kita kalau coret tinggal 2, maka sini 2R, atau si VB-nya itu adalah F tabung B-nya itu 2 kali dari si A gitu ya. Volume tabung B-nya adalah 2 kali tabung si A. Oke. Oke, maka ini kita anggap sudah selesai. Kita lanjut lagi, 32. Tagihan berlangganan koran tiap bulan dihitung dengan biaya wajib. Nah, biaya wajib ini diketahui ya, diketahui biaya wajib. Maka kita tulis saja BW itu sebesar Rp20.000 ditambah jumlah. Nah, dari sini kita udah tahu nih, ditambah jumlah harga koran. Maka ntar kita tulis nih, harga koran satuan itu adalah Rp8.000. Tapi ya, kita nggak tahu nih harga yang akan dibeli berapa banyak korannya, maka kita tulis X ya. Jadi X ini merupakan nanti banyaknya koran. Nah, kita tulis seperti ini, banyaknya koran yang dibeli. Oke. Maka ini bisa kita buat ditanyakan besar tagihan. Tagihan. Oke. Dijawab ya, kita jawab. Dijawab. Jawab. Maka kita buat di sini tagihan sama dengan ya, berarti 20.000 ini bukan 20 ya, maaf, tapi 20.000. Nah, 20.000 gitu ya, ditambah X dikali 8.000. Atau kalau mau lebih rapinya seperti ini, 20.000 ditambah 8.000 X, seperti ini. Nah,
kan diketahui lagi bahwa beli koran ya, beli korannya itu 16. Maka beli korannya itu adalah X-nya. Ternyata si X-nya ini 16, maka kalau X-nya 16 sama dengan 20.000 ditambah 8.000 dikali 16. Karena jika bulan ini ayah membeli 16 koran, berarti 16.000. Tapi 8.000, 20.000 ini wajib. Mau dia beli berapapun, 20.000-nya wajib. Berarti tidak akan berubah dan tidak ada variabelnya lagi. Maka 20.000. Nah, 8.000 dikali 16 nih, berapa? Ada yang tahu 8.000 kali 16? Ya, 126.000. Jadi sama dengan 146.000. Jadi deh buat kesimpulan. Jadi tagihan yang harus dibayar adalah 146.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk 33, nah sini lumayan cukup banyak ya. Karena kita hanya mengetahui bahwa satuannya aja yang dibeli, tapi harganya kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini sama aja kayak misalkan X ya, si buku tulis ini X dan pensil ini Y gitu ya. Ini kita tulis X sama Y. Kita nggak tahu nih berapa banyak yang akan dibeli dan satuan harganya tuh berapa sih sebenarnya. Oke, dari kalian bisa baca soal ini ya, baca dulu gitu ya supaya kalian paham. Dia memiliki uang 165.000. Jadi dia suruh beli dapat berapa sih sebenarnya buku tulisnya dan pensilnya gitu ya. Oke, kalau seperti ini kita bisa menuliskan bahwa yang ini ya, yang robekan pertama itu menjadi 2X ya, karena kita nggak tahu nih harga satuannya itu berapa. 3Y sama dengan 80.000 rupiah gitu ya. Nih, 80.000. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini adalah X tambah Y. Kenapa X? Kan 1 ya. Tapi kita nggak tahu nih harga satuannya berapa satunya. Sama dengan 35.000. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Maka 2X tambah 3Y sama dengan 80.000. Ini X plus Y sama dengan 35.000. Kalau atas dikali 1, bawah dikali 2. Maka di status ini 2X dikali 1 berarti 2X, 3Y dikali 1, 3Y, 80.000 dikali 1, 80.000. Nah, untuk yang bawahnya X kali 2 berarti 2X, Y dikali 2 maka 2Y, sama dengan 35 dikali 2 berarti 70.000. Maka kita kurang nih, berarti tinggal 2X kurang 2X 0 ya, nggak usah kita tulis. 3Y kurang 2Y itu berarti 1Y atau Y saja bisa kita tulis. Berarti Y-nya berarti satu harga dari pensil gitu ya, pensil 2B itu adalah 10.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari lagi nih. Kita substitusikan aja ya. Y-nya itu sama dengan 10.000 ke persamaan nih. Kita tulis ya, substitusi Y sama dengan 10.000 ke X plus Y sama dengan 35.000. Kita tulis ya. Maka X tambah Y sama dengan 35.000. X tambah 10.000 sama dengan 35.000 rupiah. Jadi X sama dengan, kita pindah ruaskan aja, 35.000 dikurang 10.000. Jadi X-nya itu adalah 25.000 rupiah. Nah, tapi kan kita baru hanya tahu harga satuannya aja. Jadi si Maujan ini sebenarnya punya duit 165.000. Tapi bagaimana sih saat dia beli banyak buku tulisnya tuh berapa, pensilnya berapa? Oke, ini sebenarnya kita pakai ajang coba-coba juga ya, namanya try and error gitu ya. Ini bisa kita lihat bahwa nantinya gitu ya, try and error-nya itu akan menjadi, kalau kita coba misalkan 5 tulis buku ya. 5 tulis buku. Ini kan karena 25.000 itu lebih dekat ya. Maka coba misalkan 5X plus 4Y. Apakah hasilnya akan 165.000 ya? Kita masukkan nih. X-nya 25.000 plus 4 dikali 10.000. Maka di sini hasilnya adalah 125.000 ditambah 40.000.
ribu. Oke, berarti terbukti nih 165.000. Ternyata ya banyaknya ya. Jadi kita tulis nih, jadi banyaknya buku tulis 10S adalah 5 dan pensil 2B butuh 4, maaf, kan 24. Oke. 5 sama 4 ya, 5 sama 4. Oke. Kita lanjut lagi ke 34 gitu ya. Jika Px sama dengan minus 3x kuadrat minus 4x minus 2 dan jika Qx sama dengan minus 4x plus 5x tambah 4 mempunyai peta yang sama untuk x sama dengan min 3, tentukan nilai A plus B. Di sini berarti x-nya Px itu akan sama dengan Qx. Nah, seperti ini. Nantinya x ini kan 3. Nanti si x ini kita ganti 3 semuanya nih. X ini kita ganti 3 ya. Maka minus 3 dikali 3 kuadrat minus 4 dikali 3. Maaf, minus 3 ya nih. Minus 3. Minus 2A. A-nya kan belum tahu ya, karena kita hanya mau mengganti si X-nya aja. Nah, sekarang yang Qx. Maka minus 4 dikali minus 3 kuadrat ditambah 5 dikali minus 3 ditambah dengan 4B. Maka di sini minus 3 kuadrat dikali berarti menjadi 9. Minus 4 dikali minus 3 berarti plus 12 dikurang 2A sama dengan minus 4 minus 3 kuadrat dikali menjadi 9 plus 5 atau positif 5 dikali minus 3 maka negatif 15 tambah 4B. Sekarang yang kita kalikan ya, yang ini. Minus 3 dikali 20 dikali 9 yaitu minus 27 tambah 12 minus 2A minus 4 dikali 9 minus 36 dikurang 15 tambah 4B. Minus 27 tambah 12 itu berarti minus 27 kurang 12 berarti minus 15 dikurang 2A sama dengan minus 51 ya. Oke. Maka kita lanjut lagi tambah dengan 4B. Oke. Maka si A-nya kita pindahin biar jadi positif, maka tinggal 15 sama dengan plus 2A atau langsung aja 2A minus 51 tambah 4B. Karena kita cari butuh A sama B aja, maka si 51-nya kita pindah ruasin. Minus 15 ditambah 51 sama dengan 2A ditambah 4B. Lihat soalnya lagi kali-kali. A tambah 2B gitu ya. Sedangkan ini masih 2A tambah 4B. Nanti ada caranya lagi gitu ya, unik caranya. Nah, ini minus 15 ditambah 51. Hasilnya adalah 36. Ya, 36. Sama dengan 2A tambah 4B. Coba kalian kalikan sini 1, 11 sini 1. Oke. Nah, kan kita lihat nih, A-nya 1, B-nya 2. Di sini 2, B-nya 4. Maka kita tinggal bagi aja. Bagi 2. 36 bagi 2, 18. 2A dibagi 2, ya tinggal A. 4B dibagi 2, ya berarti plus 2B. Gitu kan. Nah, ini A plus B, ini A plus B. Maka nilai A plus B adalah, maka ya kita tulis nilai dari A plus 2B adalah 18 gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir 35. Fungsi f pada R ditentukan dengan rumus fx sama dengan px tambah q. Dengan p dan q itu merupakan bilangan bulat. Jika f minus 1 maka akan menghasilkan pemetaannya itu minus 9. Dan jika f-nya 2, maka hasil pemetaannya itu 3. Maka tentukan fungsi dari f-nya. Nah, ini kita f min 1 sama dengan 9. Ini kita tulis dulu nih. Fx sama dengan px tambah q. Dimana kita lihat sini. Fx berarti x-nya nanti kita ganti menjadi negatif 1. Ya, negatif 1 sama dengan p X-nya tadi negatif 1 ditambah Q. Nah,
Karena F1 sama dengan minus 9, maka kita ganti minus 9 sama dengan P dikali minus 1 sama dengan minus P ditambah Q. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, jika F2 sama dengan 3, maka Fx-nya itu sama dengan Px ditambah Q. Ini sesuai dengan rumusnya ya di soalnya. Maka sering-sering baca terlebih dahulu. Maka F2 sama dengan P dikali, karena X-nya kita ganti menjadi 2 gitu ya, tambah Q. F2-nya berapa sih? Yaitu 3. Maka kita 3 sama dengan P dikali 2 berarti 2P tambah Q. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka tinggal kita metode eliminasi ya, metode eliminasi. Nah, maka minus 9 sama dengan minus P tambah Q. Ini 3 sama dengan 2P ditambah Q. Apa yang mau kita hilangkan? P dulu atau Q dulu? Ya tentu aja Q dulu ya, yang lebih gampang. 9, gini ya, 9 dikurang dengan 3. Ini kurangnya dari sini ya. Maka berarti utang 3, utang 9, utang lagi 3, maka utang 12. Nah, selanjutnya ini kita perhatikan. Karena ini Q minus Q itu bakal habis, nggak usah kita tulis. Tapi kita perhatikan yang ini, minus P dikurang 2P. Maka minus 3P. Nah, jadi minus 12 per minus 3 sama dengan P. Jadi hasilnya adalah 4P. Nah, karena P-nya 4 kita udah dapat, tinggal kita substitusikan aja. Substitusi kemana? Yaitu minus 9 substitusi P sama dengan 4 ke minus 9 minus P tambah Q gitu ya. Kita substitusikan 9 sama dengan P-nya tadi 4 tambah Q. Maka minus 9 ditambah 4 sama dengan Q. Minus 9 tambah 4 berarti minus 5 sama dengan Q. Oke. Ini benar ya jawabannya ya? Oke. Maka karena rumus barunya itu fungsinya adalah Fx sama dengan Px tambah Q, P-nya kita udah dapat 4 dan Q-nya kita udah dapat negatif 5. Maka Fx sama dengan P-nya 4, maka 4x ditambah minus 5 gitu ya. Maka Fx sama dengan 4x plus kali minus ya minus ya. Maka ini adalah hasilnya. Jadi fungsi f adalah 4x minus 5 gitu ya. Ini tambahan fx-nya deh biar lebih rapi. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.